dalam pikiranku Tuhan sapa kita saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan beragam diri mengucap syukur pada yang kami memuji Tuhan dengan sepenuh hati bersamakan Allah Maha Kudus kutinggikan Allah Maha Tinggi ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pikiranku Tuhan ku serahkan alam hatiku ketinggikan alam tinggi ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pikiranku Tuhan ku sembahkan Allah Maha Kudus ketinggikan Allah Maha Tinggi ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pikiranku dalam pikiranku Tuhan dalam pikiranku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saat pagi hari ini, sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas, kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kami mohon kasih dan kemurahan-Mu. Kami memohon hikmat-Mu, sehingga pikiran hati kami boleh terbuka, dan kami boleh melihat kebenaran demi kebenaran. Dan ubahlah hati pikiran kami, sehingga kami boleh terus ada di dalam jalan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa kehidupan kami masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Dan kami senantiasa merindukan bahwa Tuhan selalu memimpin kami. Tuhan selalu memelihara kami. Bahkan Tuhan selalu memberkati kami. Jangan biarkan kami untuk selalu berkandar, berharap pada manusia. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi sumber berkat kami. Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Engkau yang menjadi gunung batu kami dan perisai kami ya Bapa.
Dan biarlah Tuhan, Kau memelihara keluarga kami di tempat ini. Kau memberkati apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Jauhkan kami dari setiap hal-hal yang tidak kami inginkan. Lepaskan kami daripada yang jahat ya Bapa. Tetapi biarlah kemurahan, kebajikan, berkat-berkat-Mu selalu melimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan sucikan kami, supaya kami boleh dilayakan dan berkenan di hadapan-Mu untuk hidup di hari ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk pembacaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sudah sampai kitab Kejadian pasal yang ke-21. Kematian Sarah sudah ya. Ribka menjadi istri Sak. 24. Pasal 24 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 67. Ayat panjang. Pasal 24 ayat 1 sampai dengan 67. Jadi satu orang membacanya 22 ayat. 67. 20.
untuk laki-laki yang mata air itu dan menyusuinya dalam kebadan. Sehingga berada apa itu mendapat dari kata kata tolong untuk diambil dengan air seperti dari film itu. Jadi menolak Tuhan, maka setelah mengubahnya punya itu tangannya kata kecilnya dia itu. Setelah ia selesai melihat bayi ini saudaranya beritahu diberitahukan seperti air. Lalu semuanya pastinya. Kemudian secara dibuangnya air yaitu adalah bangun lalu berani ia supaya si tersebut untuk menimba air dan menyelah untuk semua orang. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat setengah sikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 sikal emas, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu?" Ia menjawab kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan dia bagi Nahor." Kata gadis itu lagi, "Baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan. Dan serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan setianya dari tanganku itu. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Anak gadis itu berlari lalu menceritakan kejadian itu kepada seisi rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar menemui orang itu ke mata air tadi. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan mendengar Ribka saudaranya berkata, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia menemui orang itu yang masih berdiri di samping unta-unta dekat mata air itu. Ia berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Aku telah menyediakan rumah bagimu, juga tempat untuk unta-untamu." Lalu orang itu masuk ke dalam rumah, pelana unta-unta dilepas, jerami dan pakan diberikan kepada unta-unta itu, dan air pembasuh kaki kepada orang itu serta orang-orang yang bersama dia. Tetapi ketika makanan dihidangkan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum aku sampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Katakanlah." Lalu berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara istrinya tuanku itu di masa tuanya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Katanya, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya didiami ini. Melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalanan berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri
dan dari kaumku dan dari rumah ayahku. 41 sampai 60. Engkau harus berani dapat terlepas dari sumpahmu kepadaku jika kau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau terlepas dari sumpahmu kepadaku. Hari ini aku sampai ke mata air tadi. Dan aku berkata, Tuhan, Allah Tuhanku, Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadilah begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kudimu itu. Dan ia menjawab padaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air. Maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawakan di atas bahunya dan turun ke mata air itu. Lalu meminta air, kataku padanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas daun-daunnya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberikannya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Sekarang, jika kamu mau menunjukkan kasih dan setiamu kepada Tuanku, itu beritahukanlah kepada aku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku berpaling entah ke kanan atau kiri. Laban dan Betuel lalu menjawab, semuanya ini berasal dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu apakah itu baik atau buruk. Lihat, Ribka ada di hadapanmu. Ambillah dia dan pergilah. Biarlah ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Hamba itu kemudian mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian dan memberikan semuanya itu pada Ribka. Ia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya barang-barang berharga. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam. Pagi harinya mereka bangun dan hamba itu berkata, izinkanlah aku pulang kepada tuanku. Namun saudara dan ibu Ribka berkata, biarkanlah anak gadis itu tinggal dengan kami. Sedikitnya 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Jawabnya kepada mereka, janganlah menahan aku, sedangkan Tuhan telah membuat perjalanan berhasil. Izinkan aku pergi supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, aku mau. Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka, dan enam pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberikan Ribka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya dan keturunanmu bagi kota-kota musuhnya.
Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang-orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Adapun Iska setelah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Iska sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Iska, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Iska segala yang dilakukannya. Lalu Iska membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Iska mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin. Ya, baik, kita akan masuk ke pokok doa. Kita bersyukur untuk setiap kegiatan yang sudah dilalui, dan kita akan berdoa untuk program-program selanjutnya. Kita doakan untuk minggu besok, ya, yang minggu keempat yang layani Ibu Bes, dan kita hari Kamis, ya, tanggal 26 sampai tanggal 28 retreat pemuda di Kaliurang, Jogja. Kita doakan untuk persiapan untuk mengisi acara di dalamnya, kita persiapkan dengan baik. Dan juga untuk tanggal 29-nya ada kegiatan PKMW beserta sinode di Karimun Jawa. Ya, kita doakan juga supaya tanggal 29 ini dapat dipersiapkan dengan baik untuk alat-alat, untuk sarana prasarana, dan pulang tanggal 2 hari Kamis. Kita juga doakan untuk masuk ke bulan Juli, itu ada pembukaan bulan keluarga, ada penyerahan anak, ada baptisan, dan juga sekaligus perjamuan. Jadi kita persiapkan dari sekarang untuk materi-materi, untuk liturgi, untuk bahan khotbah, sehingga pada waktu pulang dari Karimun Jawa sudah bisa dipersiapkan. Kita juga berdoa untuk bulan keluarga di bulan Juli, ya, supaya Tuhan juga menolong baik minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai dengan penutupannya. Dan mulai bulan Agustus akan ada KKR juga dari Jakarta, Pak Yohanes Lili, kita doakan. Dan untuk minggu kedua di bulan Agustus ada tukang mimbar sinode, ya, di GKM Igoria Pati, kita juga doakan di Semarang. Dan kita juga doakan untuk jadwal semester, penyusun jadwal sudah habis di bulan Juli ini. Kita akan menyusun lagi dari bulan Juli sampai Desember supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, ya. Baik, kita doakan itu pokok doa. Dan pokok doa seperti biasa kita doakan untuk perkumpulan kita masing-masing, untuk hari ini, ya, kegiatan hari ini. Kemudian untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan, dan juga kita berdoa untuk keluarga-keluarga, kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk jemaat, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi, kita berdoa untuk sinode, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kita berdoa seperti biasa. Kita nanti akan berdoa secara bersama-sama, Ibu Mary yang akan menutup. Namun sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Aku melangkah jalan hidup ini". Jalan
bersama dengan waktu yang terus berlalu. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan? Oh bukan untuk melayanimu. Inilah aku di hadapanmu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang aku melangkah jalan hidup ini bersama dengan segala yang kuingini. Untuk apakah ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah segala keberadaan hidup kami di hadapan Kau ya Bapa. Kami percaya Kau ada. Kami percaya Kau melihat. Kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau hidup. Dan biarlah kami terus menaruh harapan kami kepada Engkau ya Bapa. Bimbinglah kami Tuhan. Pimpinlah kami sehingga kami tidak tersesat. Jalan-jalan kami yang telah kami lalui begitu panjang ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau terus memimpin kami, Kau terus menyertai kami, memberkati kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sehingga kami tetap ada di dalam jalan, tetap diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kami melakukan apa yang perlu kami lakukan. Bapa, besarkan hati kami, buat kami selalu tangguh, percaya kepada Engkau ya Bapa. Ampuni akan setiap kelemahan kami.
akan setiap dosa-dosa kami, akan segala ketidakberkenan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi biarlah kebajikan, kemurahan, berkat-berkat-Mu limpah atas kami ya Bapa.